Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana menganalisis sebuah alur ya berdasarkan tokoh utama. Baik, yang ketiga ini adalah tujuan ya. Tujuan yang dicari oleh tokoh utama untuk memulihkan ketidakseimbangan hidupnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan terkait tujuan, ini saya ingin memberikan ilustrasi sebuah peristiwa. Bayangkan diri Anda sedang berjalan di trotoar. Nah, tiba-tiba sebuah insiden pemicu muncul ya, atau konflik muncul. Anda terpleset karena menginjak kulit pisang di tengah jalan itu. Nah, Anda terjatuh. Saat Anda terjatuh, apakah Anda hanya sekadar merasakan sakit dan berpikir, sialan, saya ini terpleset kulit pisang lagi. Tapi tidak ada gunanya melawan gaya gravitasi. Saya hanya perlu menunggu sampai lain waktu saya akan jatuh lagi. Apakah seperti itu? Sepertinya tidak ya. Barangkali kita ketika terjatuh itu menepuk-nepukkan tangan atau kaki begitu ya, atau tubuh, membungkukkan pinggang begitu ya, atau mungkin berteriak, mengumpat begitu ya. Nah, tidak peduli seberapa sia-sia atau memalukan upaya itu ya. Tapi dalam hal itu ya, secara tidak sadar Anda mencoba memulihkan keseimbangan yang hilang saat Anda terpleset. Nah, begitupun dalam drama. Ketika tokoh utama dia digiring, dibawa pada situasi yang tidak seimbang, dia akan selalu menemukan tujuan yang dia harap akan membuatnya berdiri lagi, gitu ya. Nah, dalam kasus tadi ya, kasus kulit pisang tadi ya, tujuan memulihkan keseimbangan itu langsung terjadi. Jadi tidak ada penundaan, gitu ya. Namun beberapa situasi dalam drama ini biasa tokoh mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk menyadarinya, gitu ya. Nah, kemudian setelah tujuan diputuskan, ya, perjuangan untuk mencapainya ini akan membentuk dasar konflik utama dari sebuah alur. Ya. Hidup kita ini ditentukan oleh tujuan kita, ya. Keadaan hidup yang terus berubah, baik atau buruk, menghasilkan arus keinginan yang terus menerus begitu ya, yang perlu kita penuhi. Nah, saat kita lapar misalnya, kita menginginkan makanan. Saat kita lelah, kita ingin tidur. Saat kita kesepian, kita menginginkan pasangan ya. Seorang manusia tanpa kebutuhan seperti tadi itu akan menjadi manusia yang ya diam ya, tidak punya kehendak apa-apa. Nah, tapi orang jarang menganalisis secara sadar apa tujuan mereka pada saat tertentu ya. Kita kan jarang memikirkan itu. Mengapa misalnya kita ketika kita lapar kan kita tidak bertanya-tanya apakah kita membutuhkan makanan. Saat kita lelah kita tidak banyak berpikir duduk atau merenung apakah sesuatu yang tepat misalnya, sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah ya. Tapi itu kan kehidupan kita ya, bukan kehidupan tokoh fiksi ya, yang dimana kehidupan kita ini kan tidak dibuat-buat, tidak disusun ceritanya gitu ya. Sedangkan dalam penceritaan drama ya, tokoh
tidak memiliki sejarah panjang yang dapat digambarkan semuanya. Nah, oleh karena itu dia hanya bagian-bagian tertentu saja, bagian yang urgen dari tujuan tokoh utama ini. Jadi dalam penceritaan drama ya, tujuan tokoh utama ini bisa dibagi ya secara umum ke dalam dua bagian. Pertama adalah tujuan utama yang dimiliki oleh tokoh utama dalam keseluruhan cerita, dalam keseluruhan babak, adegan, gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah tujuan spesifik, yakni tindakan di beberapa unit cerita, di beberapa babak atau adegan, gitu ya. Nah, tujuan utama diputuskan ketika tokoh utama ini digiring atau dibawa keluar dari situasi keseimbangan menjadi sesuatu yang tidak stabil, gitu ya. Nah, tujuan ini ya tidak pernah berubah. Ya. Dia akan mengejar satu tujuan ini yang akan dia dapatkan atau gagal nanti gagal dicapai di akhir cerita. Nah, selain memiliki tujuan utama dalam setiap babak atau adegan atau tindakan atau aksi ya, tokoh utama juga memiliki tujuan yang lebih spesifik, kecil ya, tapi berkontribusi mencapai tujuan utama tadi secara keseluruhan ya. Nah, ikatan antara dua tujuan inilah yang membuat cerita menjadi koheren ya. Nah, saya akan memberikan gambaran situasi di kehidupan nyata. Misalnya ada seorang mahasiswa ya mendapatkan jadwal sidang skripsi ya secara luring untuk menentukan bahwa ia sah menyandang gelar sarjana, gitu ya, bahwa ia sah telah lulus kuliah. Nah, jelas mahasiswa itu ingin lulus kuliah, ingin jadi sarjana. Nah, terus kondisinya adalah rumahnya di Bandung, sedangkan kampusnya misalnya di Karawang. Nah, tujuan utamanya adalah dia perlu pergi ke kampus yang berada di Karawang. Itu tujuan utamanya. Tujuan spesifiknya di setiap babak atau adegan adalah misalnya pertama, saya perlu naik taksi menuju terminal. Lalu yang kedua, saya akan perlu naik bis patas. Yang ketiga, saya akan naik angkot di terminal Karawang. Tapi di terminal Karawang, tiba-tiba dia melihat jam bahwa dia hanya punya waktu 15 menit lagi, gitu ya, untuk sampai ke kampus. Maka tujuannya kemudian menjadi, wah, saya perlu naik ojek, gitu ya. Lalu saya akan tiba di kampus tepat waktu, mengikuti sidang dan lulus ujian. Nah, dalam menentukan atau merumuskan tujuan, ini sangat penting untuk mendefinisikan tujuan secara khusus. Jadi bukan istilah umum ya kalau kalian mendefinisikan tujuan. Misalnya begini, dalam drama Macbeth misalnya, Macbeth ini kan sangat ambisius untuk mencapai kekuasaan. Tapi ambisi dan kekuasaan adalah gagasan yang abstrak ya, bukan tujuan. Tujuan spesifiknya adalah, tujuan khususnya adalah dia ingin menjadi Raja Skotlandia. Dan dua cara spesifik untuk mencapai tujuan itu adalah saya akan membunuh Raja Duncan ya, dan saya akan membunuh Macduff jika dia menghalangi jalan saya. Jadi bukan misalnya menjelaskan dengan pernyataan umum, misalnya Macbeth akan melawan siapapun yang berpotensi menghalangi jalannya. Nah, pertanyaan itu terlalu umum untuk diuraikan lebih jauh. Jadi kita perlu lebih detail ya, satuan yang lebih kecil yang harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan tindakan tertentu. Nah, tujuan jika dihadapkan pada hambatan atau rintangan, ini lazimnya akan menghasilkan konflik dramatis yang dapat menarik perhatian pembaca atau penonton.
ya. Juga penting mengajak merangsang empati pembaca atau penonton. Dan empati pembaca atau penonton ini seringkali tidak hanya didasarkan pada apa yang diinginkan tokoh, tetapi juga seberapa besar tokoh itu menginginkannya dan apa saja yang dilakukan untuk mencapainya. Nah, misalnya begini, Romeo dan Juliet ya bersedia dia mengambil resiko dibuang, disingkirkan dan bahkan mati untuk bersama. Nah, gitu kan. Selain itu, tujuan tokoh utama juga harus mencakup urgensi. Artinya, tokoh utama harus mengejar apa yang diinginkannya tanpa menunda-nunda. Jadi harus segera dipenuhi sekarang. Nah, dan dalam drama, tokoh utama biasanya sadar akan tujuannya. Berbeda dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kita jarang menjumpai orang yang berpikiran tunggal dan terpaku pada satu tujuan, ya. Dalam kehidupan nyata kan biasanya kita seringkali banyak teralihkan, ya, mendapatkan tugas ini lalu tugas itu, gitu ya. Jadi apa yang tampaknya sangat penting dikerjakan di suatu hari itu biasanya ditunda ke hari yang lain, gitu ya. Nah, tetapi dalam drama ini harus menyaring sampai pada tujuan intinya dan kebutuhan yang mendorong tokohnya. Jadi tokoh utama harus fokus tanpa henti untuk mencapai apa yang mereka cari. Baik, sejauh ini kita membahas ya, memikirkan tujuan tokoh. Jika ingin mendapat gambaran yang lebih jelas ya, kita juga perlu melihat rintangan apa yang menghalangi tokoh utama untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas soal hambatan atau rintangan ya. Hambatan atau rintangan ini adalah kekuatan yang mencegah atau menghalangi tokoh utama ya dalam mencapai tujuannya. Jika dalam drama hanya memiliki tujuan, maka tanpa hambatan maka akan berakhir dengan cerita yang tidak dramatis ya. Saya jika Anda menulis drama ya satu babak atau membuat film pendek misalnya ya, menggunakan kisah misalnya kehidupan aktor begitu ya, tanpa menambahkan hambatan, maka cerita akan berakhir dengan sederhana ya, membosankan gitu. Jadi lalu apa yang perlu ditambahkan? Ya, yang perlu ditambahkan adalah empati kepada tokoh utama dan tujuan utamanya gitu ya. Dan yang terpenting adalah hambatan yang menghalangi tujuan tokoh utama. Jadi hambatan apa yang akan membuat peristiwa ini penuh konflik sehingga membuat pembaca atau penonton masuk pada situasi dramatis ya. Jadi drama itu memiliki suspense atau kejutan-kejutan pada akhirnya. Cara-cara memunculkan rintangan dan berinteraksi dengan tokoh utama itu sangat beragam ya, tergantung dari kreativitas penulisnya ya. Perjuangan antara tujuan dan rintangan ini akan membentuk inti dari drama ya. Lalu hambatan juga akan menjelaskan ya segala sesuatu antara tadi insiden pemicu atau konflik dan klimaks ya, klimaks dari cerita. Nah, pertempuran ini terkadang disebut sebagai komplikasi progresif. Progresif dikatakan progresif karena dalam kebanyakan drama hambatan ini intensitasnya berkembang ya, bertumbuh sering dengan seiring dengan perkembangan cerita ya. Komplikasi ini karena
rintangan atau hambatan ini kian mempersulit tokoh utama ya untuk mencapai tujuannya. Nah, idealnya setiap adegan dan babak dalam drama ini harus membawa tokoh utama lebih dekat atau lebih jauh dari tujuannya, gitu ya. Jadi sama seperti tujuan dalam drama yang cenderung lebih fokus dan mendesak daripada dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kendala yang dihadapi tokoh utama ini seringkali cenderung lebih sulit dan membuat frustasi daripada yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, drama ini cenderung berfokus pada hambatan yang luar biasa karena beberapa alasan, ya, setidaknya dua lah, ya. Pertama, karena hambatan atau rintangan ini nanti akan memberikan konflik dan ketegangan yang hebat, ya, dan oleh karena itu ini sangat berpotensi untuk menggairahkan pembaca atau penontonnya. Kedua, hambatan atau rintangan juga membantu menciptakan empati pembaca atau penonton. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi hambatan atau rintangan? Untuk mengidentifikasi hambatan atau rintangan, ya, kita dapat melalui dengan berbagai cara, tapi secara umum terbagi dalam dua kategori. Kita bisa melihat hambatan internal dan hambatan eksternal. Nah, hambatan internal ini, ya, seperti namanya, ya, jadi hambatan yang berasal dari dalam, dari pikiran, hati, atau tubuh si tokoh utamanya, ya, gitu ya. Jadi disebabkan oleh, katakan ya, dirinya sendiri, diri tokoh utamanya sendiri, begitu ya. Yang kedua adalah hambatan eksternal, ya. Nah, hambatan eksternal ini seringkali kita sebut dengan istilah antagonis, ya. Dia hadir atau berada dalam posisi tokoh yang lain, begitu ya, internal, di luar tokoh utama lah, begitu ya, hambatannya itu biasa didelegasikan pada tokoh antagonis ini. Nah, singkatnya, hambatan ini adalah kekuatan yang berdiri di antara tokoh utama dan tujuannya, begitu ya. Jadi di tengah-tengah, gitu ya, hambatan itu ada tokoh utama, ini tujuan, lalu di tengah-tengah ini adalah hambatannya. Tahap selanjutnya adalah krisis atau keputusan terberat yang dan biasanya ini final, yang dibuat oleh tokoh utama untuk mengatasi rintangan, ya. Ilustrasinya seperti ini. Anda mau buka pintu lalu terkunci, sedangkan Anda sangat perlu untuk masuk ke dalam rumah. Nah, apakah Anda mendobrak pintu itu, atau apakah Anda minta bantuan tetangga kalian? Ya, jika masuk ke rumah lewat pintu itu benar-benar penting bagi Anda, maka biasanya kan kalian meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif, ya. Nah, menimbang satu tindakan dengan tindakan lainnya ini adalah untuk mencari solusi yang terbaik, gitu kan? Nah, apa yang tidak Anda lakukan adalah bertindak tanpa berpikir, kan begitu ya. Nah, dalam drama ini penulis seringkali membuat tokoh utama harus menentukan keputusan tindakan. Apa yang perlu dilakukan untuk mengejar tujuannya, tujuan utamanya, gitu ya. Nah, namun di akhir cerita ini tokoh utama biasanya
akan dipaksa untuk membuat keputusan akhir yang lebih penting, lebih genting, dan lebih sulit daripada keputusan-keputusan sebelumnya. Nah, gitu ya. Keputusan ini adalah keputusan biasanya yang ditunggu-tunggu oleh pembaca atau penonton, karena tokoh utama dibawa pada situasi genting. Nah, inilah yang disebut dengan krisis, dan itu akan menguji komitmen, ya, kekuatan tokoh utama dalam menyelesaikan masalah yang lebih rumit daripada sebelumnya. Nah, situasi ini bisa dibilang momen paling menarik dan menegangkan biasanya dalam drama. Krisis seringkali dia menempatkan tokoh utama dalam posisi di mana dia harus memilih antara pilihan yang lebih buruk, ya, dari yang terburuk, begitulah, ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk meringkas adegan krisis ini atau tahap krisis ini adalah, jadi krisis ini adalah serangan paling kuat, ya, dalam rintangan atau hambatan, ya, hambatan terhadap tokoh utama dalam mencapai tujuannya. Nah, di situasi ini, ya, tokoh utama membuat keputusan krisis sebagai tindakan pamungkas yang diharapkan akan dapat mencapai tujuannya, menyelesaikan masalahnya. Ya, ini biasanya ini merupakan keputusan yang paling beresiko, yang paling signifikan yang dipilih oleh tokoh utama, ya, sepanjang cerita, dan itu nantinya akan mengarah pada tahap klimaks, ya. Nah, keputusan krisis akan memaksa tokoh untuk memilih di antara pilihan terburuk dari yang terburuk, gitu ya. Selanjutnya adalah klimaks. Klimaks ini adalah pertikaian terakhir, ya, dalam menghadapi rintangan yang muncul dari tadi krisis, di mana tokoh utama, ya, berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Klimaks ini menggambarkan perjuangan terbesar tokoh utama dalam alur cerita untuk menghasilkan pemulihan keadaan, gitu ya, menyelesaikan konflik utama yang dipicu tadi oleh insiden pemicu, ya. Terkadang klimaks ini digambarkan dengan sangat singkat, ya. Jika tokoh utama digambarkan dengan kuat, insiden pemicu ditampilkan dengan jelas, ya, tujuan, hambatan, rintangan, dan krisis dirancang dengan tajam, maka klimaks akan biasa terasa lebih mengejutkan, begitu ya. Nah, ringkasnya, klimaks adalah pertarungan terakhir dan biasanya paling intens menghadapi kekuatan antagonis, gitu ya, yang telah menghalangi perjalanan tokoh utama untuk mencapai tujuannya. Jadi ini adalah titik konflik tertinggi dalam alur atau aksi dramatik, gitu ya. Serta juga ini yang terakhir dan paling mempengaruhi terhadap keadaan tokoh utama, ya, berhasil atau gagal, gitu, mencapai tujuannya. Nah, tahap yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini adalah keseimbangan baru, ya, yang tercipta, ya, sebagai hasil dari klimaks. Nah, resolusi ini didefinisikan sebagai bagian dari cerita dramatis yang terjadi setelah klimaks dan berlanjut hingga akhir cerita. Jika tokoh utama mencapai tujuannya dalam adegan klimaks, nah, pada situasi ini ia akan kembali pada situasi seimbang, ya. Atau kalau jika ia gagal, ya,
mencapai tujuannya, maka ada penyesuaian kembali pada hidupnya dan keseimbangan baru terbentuk. Ya. Salah satu fungsi utama dari resolusi adalah ini untuk menunjukkan efek klimaks pada tokoh utama dan dunianya dan kehidupannya, gitu ya. Baik, untuk meringkasnya, resolusi ini adalah segala sesuatu yang terjadi mulai dari penyelesaian klimaks hingga akhir cerita. Ini menunjukkan 3 fungsi dasar, ya, untuk menunjukkan efek klimaks pada tokoh utama dan dunianya. Lalu yang kedua, untuk memberikan waktu untuk mengurai alur gitu dari setiap sub alur, ya. Lalu selanjutnya adalah untuk memberikan waktu kepada pembaca atau penonton untuk merefleksikan dan menilai cerita itu, gitu ya. Baik, demikianlah pembahasan terkait membaca alur berdasarkan sudut pandang tokoh utama. Semoga setelah bisa menentukan tokoh utama dari drama yang Anda baca, ya, lalu kehidupan tokoh utama, Anda semoga bisa dengan mudah menguraikan analisis alur drama. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.